Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu, MM. Dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema lanjutan introspeksi. 10. Jikalau hakikat ideologi sudah jelas, apa pula hakikat bangsa? Oleh siapa dan untuk apa bangsa itu lahir? Sesungguhnya, suatu bangsa lahir adalah oleh adat istiadat budayanya untuk mempersatukan masyarakatnya menjadi bangsa. Lalu disebutlah nama bangsanya sebagai kebanggaan, sebagaimana Bangsa Batak. Mengapa sudah lebih 73 tahun kemerdekaan NKRI, tetapi justru semakin goyah? Kesatuan Indonesia yang dimaksud oleh sila ketiga, Pancasila, dan semakin pupus kebanggaannya, alias dilecehkan bangsa lain. Dewasa ini, semua bangsa telah mendirikan negara untuk melindungi segenap warganya. Tetapi, bagaimana NKRI? Sudahkah melindungi dan menegakkan kedaulatan bagi rakyat Indonesia? Kalau belum, mengapa ideologi Pancasila tidak dituang secara tegas, cermat, dan lengkap supremasi ke dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan ke dalam semua produk hukumnya guna menggantikan hukum penjajahan, peninggalan penjajah yang tajam ke bawah, tumpul ke atas? Mengapa muatan Pancasila disebut pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tetapi pada batang tubuhnya tidak dijiwai dan tidak menjiwai? Pancasila. Apakah bukan disengaja oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua PBUUD dan Presiden pertama NKRI untuk memulai pengabaian terhadap ideologi Pancasila? Baca tulisan Satya Arianto, Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada halaman 27, 28, 6 dan seterusnya. Maka, jikalau masih mau mempertahankan Indonesia Raya, implementasikan ideologi Pancasila itu dalam bernegara Indonesia Raya melalui konstitusi dengan semua produk dan perangkat hukumnya. Karena ideologi Pancasila adalah jiwa kebangsaan Indonesia, selaku penjabaran dari filosofi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang sesungguhnya adalah budaya universal yang disebut demokrasi pada sila keempat ideologi Pancasila, yang universal sesuai dengan era globalisasi dan era global yang semakin dekat. Saudara-saudari pembaca yang budiman, pamoco engkang mulio, pamaos anu mulia, pamasa naruja. Ketahuilah bahwa masyarakat yang melupakan adat istiadat budayanya pasti gamang karena kehilangan pedoman dalam interaksi bermasyarakat. Dan selanjutnya akan terjadi disintegrasi dan konflik atau perang menuju kepunahan. Maka agar tidak terjadi disintegrasi dan konflik atau perang yang menuju kepunahan, lestarikanlah adat istiadat budaya asli dan lama warisan bersama
bangsa Indonesia. Jangan ada di antara putra-putri bangsa Indonesia yang menjadi imitasi murahan dari bangsa lain yang budayanya merusak persatuan berbangsa Indonesia. 11. A. Jikalau pengetahuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat atau warga berciri sains atau ilmu pengetahuan, berarti mereka dari generasi ke generasi sudah berpikir logis jujur. Jujur dalam hal ini artinya jujur terhadap kenyataan sebagai awal sains. Mengakui logika berbeda guna mempertajam pemahaman tentang suatu hakiki. Karena walau logika itu jamak, namun dapat dipilih atau dibedakan dengan cara mempertajam nalar membuat analisa rasio dan empiris secara induktif dan deduktif hingga mendapat kesimpulan sementara atau hipotesa sebelum dapat pembuktian. Pola pikir di atas inilah yang dibudayakan oleh kelompok masyarakat atau bangsa yang berkepercayaan monoteisme premis oleh semua bangsa maju atau country. Kepercayaan inilah awalnya menjadi budaya Batak di Yunan dan menjadi budaya Helen di Yunani dan sebagai cikal bakal demokrasi yang sudah mengglobal dewasa ini. Jikalau pengetahuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat berciri dogma, berarti mereka hanya berpikir pasif, karena dogma tidak boleh dianalisa dengan logika atau nalar, juga dengan rasio dan empiris. Kalau dogmanya bermuatan eksklusif, mereka pun akan terkucil dari pergaulan di era global. Dan berbahaya apabila yang eksklusif berkesempatan meningkat menjadi sovinis, lalu akan mengobarkan perang. Sebagaimana sejarah mencatat di Eropa berakhir hingga Perang Dunia Kedua usai. Di Timur Tengah masih berpotensi dan bergolak perang hingga dewasa ini, sementara imbasnya hampir di seluruh dunia. C. Jikalau pengetahuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat berciri doktrin, berarti mereka hanya menuruti aturan tanpa pamrih berdasarkan doktrin oleh pemimpin mereka. Siapa tidak mematuhi dianggap pembangkang dan diancam atau dijatuhi hukuman. Tidak ada kebebasan berpikir dan beropini, apalagi beroposisi. Ketahanan masyarakat hanya di tangan kekuasaan yang mendoktrin. Kecerdasan sosial bagi rakyat tidak diperlukan. Justru materi pengetahuan sosial diganti dengan doktrin. Warganya hanya bekerja tanpa turut menentukan kebijakan politik dan ekonomi. Warganya juga tidak dicerdas sosialkan agar tidak tahu haknya, hak masalah kewajibannya, karena sudah diatur dalam doktrin. Demikianlah bangsa yang tidak cerdas sosial universal, sehingga berpotensi kecemburuan yang tidak terkendali dan mudah diperalat untuk mengeluarkan perang. 12. A. Jikalau ambisi yang menjadi tujuan umum kehidupan dari suatu kelompok masyarakat berciri duniawi, berarti mereka adalah masyarakat yang berpikir nyata. Karena kehidupan nyata di dunia adalah duniawi. Misalnya kemakmuran ekonomi, bermasyarakat layak guna kelanjutan generasi, dan bermartabat mulia guna harga diri. Ambisi demikian di atas adalah ambisi dunia nyata. Jikalau masyarakat secara pribadi sekaligus secara umum membudayakannya, tentu menjadi rambu kehidupan bermasyarakat
dan memacu setiap orang untuk bekerja keras dan bijak demi kemakmuran ekonomi. Selanjutnya akan memotivasi setiap orang dengan penuh toleran dan tanggung jawab untuk berbaur dengan segala bangsa guna memperoleh kelayakan dalam bermasyarakat dengan pasangan dan bahan, dan demi martabat mulia setiap orang akan berbuat bakti bermasyarakat. Jadilah mereka bangsa yang berbudaya universal. Mereka menyadari bahwa kehidupan dunia nyata ini harus dikondisikan untuk dinikmati secara nyata, bukan pasrah menerima apa adanya dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa sebagai takdir. Boleh saja berkompetisi menjadi kaya, atau berkompetisi merebut gadis cantik atau cowok ganteng, tapi tidak boleh curang demi martabat sosial. Mereka juga sadar bahwa untuk mempertinggi keselamatan umum diperlukan sikap bersama warga masyarakat yang saling menghormati dan saling menopang, sekaligus menggalang solidaritas atau manusiawi. Maka itulah mereka berambisi dan berlomba berbuat bakti masyarakat guna memperoleh harga diri atau martabat sosial. Dengan demikian, ketiga ambisi saling menopang dan saling membatasi. Ambisi kemakmuran memacu setiap warga untuk bekerja keras dan bijak, work hard and smart. Tetapi tidak boleh serakah dan tamak, apalagi korupsi demi kelayakan sosial dan demi harga diri sama-sama. Ambisi kelayakan bermasyarakat memotivasi setiap orang untuk berbaur, saling menghormati. Tidak boleh dengan unsur paksa, unsur tak jujur, unsur diskriminasi gender, unsur nilai beli, maupun unsur pelet, agar tidak terjadi kemerosotan nilai martabat sosial. Dan demikian juga dalam membangun martabat sosial, harus melakukan bakti masyarakat, menghormati tatanan bermasyarakat. Kalau masyarakat belum paham, belum cerdas sosial, diperlukan terlebih dahulu pencerdasan sosial agar tercipta suasana cerdas sosial universal. B. Jikalau ambisi yang menjadi tujuan umum, ambisi suatu kelompok masyarakat berciri antah berantah, berarti warganya hidup tanpa arah karena tujuan atau ambisi antah berantah itu tak ada yang tahu di mana arah dan keberadaannya, walau disebut-sebut namanya. Mengapa mereka berpikir demikian? Tentu ada sebabnya. Bahwa yang paling ditakuti manusia selama hidupnya sesungguhnya adalah kematian. Sangat berbeda dengan kelaparan yang hanya ditakuti selama gagal panen, yang begitu panen melimpah, ketakutan akan kelaparan pun buyar. Sementara tiada yang tahu apa di balik kematian kecuali pembusukan. Akibatnya, banyak manusia yang takut memikirkan hidupnya yang kelak akan berakhir dengan kematian. Entah siapa yang mencetuskan adanya antah berantah itu sebagai tempat kehidupan di balik kematian, tanpa penjelasan yang dapat diterima akal, tetapi dapat diterima secara percaya. Dilengkapi pula dengan segala persyaratan yang diperlukan sebagai bekal menuju antah berantah itu. Tentu saja disambut oleh banyak orang yang takut akan kematian, karena dapat menenangkan diri mereka. Mereka dapat merasa tenang tanpa mengkonsumsi obat penenang atau narkoba. Hanya dengan ambisi yang indah,
walaupun tidak nyata. Ambisi seperti ini lahir dari kepercayaan dogmatis. Karena harus dipercaya agar berkekuatan mensugesti diri pelaku atau penganutnya. Ketenangan memang diperlukan bagi semua makhluk hidup. Lalu ketenangan itu sendiri sangat bervariasi bagi masing-masing yang membutuhkan, sesuai pola pikir mereka. Pada umumnya, orang cerdas sosial menjadi tenang apabila cita-citanya tercapai, atau apa yang dikerjakannya lancar dan berhasil. Kecuali orang atau calon orang gila yang tenang dengan khayalannya yang tak pernah menjadi kenyataan. Karena memang mereka tidak mampu berpikir nyata. Mereka justru sedih menghadapi kenyataan. Makanya tidak mau berpikir nyata alias lari dari kenyataan disebut gila atau orang gila. 13. A. Jikalau kesenian yang disenangi suatu kelompok masyarakat bermakna nyata, mereka adalah pemikir nyata dan tentu bertindak nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya lagu daerah atau negara atau bangsanya menggambarkan romantika kehidupan mereka dari penggalan sejarah secara nyata. Yang tentu ada masa sulit dan ada masa gemilangnya. Tata dalam karya seni sastra yang indah guna menanamkan rasa cinta, rasa solidaritas dengan syair berperadaban tinggi dipandang dari aspek kemanusiaan dan alam, bersifat universal dan nyata, adalah bermakna nyata yang membangkitkan rasa cinta. Tentu harus diiringi irama yang sesuai, yang serasi dan sesuai makna yang dikandung syairnya. Disebut bermakna nyata, serasi dan memotivasi warganya berpikir nyata atas semua aspek kehidupan. Disebut karya seni sepanjang masa, seperti lagu yang berjudul Otano Bata, karangannya Nahum Situmorang. Demikian jugalah karya seni tari, drama, opera, pantun, pahat atau patung, bela diri, dan lain-lain dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat adalah gambaran kepribadian warganya sebagai buah dari budayanya atau adatnya atau bentuk pola pikir warganya. Namun, boleh saja lahir suatu karya seni tinggi di suatu wilayah tertentu, jikalau tidak disenangi warga, itu tidak berarti gambaran kepribadian warganya. Dan satu hal penting diketahui, bahwa karya seni tinggi tidak pernah lahir dari masyarakat yang tidak berbudaya universal. B. Berbeda 180 derajat atau berkebalikan dengan kesenian yang bermakna khayal oleh suatu kelompok masyarakat. Misalnya, karya seni patung Dewa Mesir kuno yang terdiri dari 36 patung, semua berbadan manusia tetapi berkepala binatang yang berbeda-beda, yang disebut berhala. Demikian jugalah nyanyian yang menggambarkan kemenangan setelah dan sebelum kematian, sehingga pola pikir mereka selalu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran guna kehidupan. Tak terhindari tantangan selalu menjadi bagian dari hidup mereka karena tiada kemenangan tanpa tantangan. Akibatnya mereka sibuk dengan konflik dan lupa membangun kehidupan. Perlu disadari bahwa ambisi pribadi maupun ambisi kelompok adalah faktor pembentuk sikap dan kehidupan. Dan tantangan paling berbahaya adalah datang dari manusia dibanding dari binatang. Sementara bahaya alam bukanlah lawan,
tetapi aset yang perlu dipelajari guna dimanfaatkan. Seperti bahaya alam tsunami dan gempa bumi, sudah menjadi aset ilmu pengetahuan oleh bangsa Jepang. Mereka sudah menyewakan alat teknologi pemantau tsunami dan teknologi konstruksi tahan gempa untuk seluruh dunia, menjadi pendapatan sumber daya manusia mereka. Maka masyarakat bangsa yang keseniannya bermakna khayal sudah jauh tertinggal dibanding bangsa yang keseniannya bermakna nyata. Seperti bangsa Mesir yang bangga akan seni patung berhalanya, jauh ketinggalan dibanding bangsa Amerika Serikat yang seni patungnya di gerbang masuk pelabuhan New York yang mengucapkan welcome atau selamat datang kepada siapa yang menuju negeri itu. Demikian juga bangsa yang seni musiknya dengan syair kemenangan pasti mudah diadu seperti domba, diprovokasi menjadi konflik hingga perang, karena tiada kemenangan tanpa tantangan dan lawan, kecuali dalam kompetisi yang telah disepakati aturan permainannya, yang tidak perlu menyanyi kemenangan. Cukup menyanyi lagu kebangsaan untuk memperkenalkan diri kebangsaan. 14a. Jikalau teknologi yang dimiliki suatu kelompok masyarakat dewasa ini masih primitif atau sederhana, berarti cukup lama mereka terkucil atau mengucilkan diri dari pergaulan internasional yang semakin mengglobal. Terkucil atau mengucilkan diri ada dua penyebabnya, antara lain ikuti yang berikut di bawah ini. Jikalau mereka terkucil atau mengucilkan diri dari disebabkan kekerasan atau menghindari kekerasan dengan kelompok lain, berarti mereka adalah masyarakat yang tidak mau menerima budaya kekerasan. Lalu mereka memilih jalan mengucilkan diri atau terkucil seperti suku Bajo di Kepulauan Sulu hingga pulau kecil di wilayah Maluku. Mereka hengkang dari Sabah, Borneo, hidup aman damai di kepulauan kecil. Sungguh pecinta kedamaian yang hidup splendid dari pergaulan dan kemajuan internasional. Mereka memerlukan uluran tangan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization dan negara maju, terutama pencerdasan sebagai tanggung jawab kemanusiaan, karena mereka tidak suka kekerasan. Jikalau mereka terkucil atau mengucilkan diri dari pergaulan internasional ataupun nasional atau masyarakat, karena menganggap kelompoknya sebagai super dan orang lain rendah, disebut chauvinis, adalah berbahaya bila mana mereka merasa kuat dan berpeluang untuk menguasai masyarakat atau bangsa lain. Perlu diwaspadai dan disadarkan. B. Jikalau teknologi yang dimiliki suatu kelompok masyarakat dewasa pada tingkat sederhana atau modern untuk menopang kehidupan industri asalkan tidak merusak alam, tentu harus menjalin hubungan damai internasional sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Apabila mereka memerlukan bantuan internasional, tidaklah sulit bagi bangsa yang anti perang. 15a. Jikalau pola pikir suatu kelompok masyarakat atau bangsa bersiri statis, berarti pola pikir masyarakatnya dibangun atas dasar kekuasaan mendogma atau mendoktrin sebagai titik tolak, karena dogma atau doktrin adalah ajaran kesetiaan atau kepatuhan yang statis,
serta membelenggu kebebasan berpikir dan kedaulatan rakyat. Tindakan atau pandangan di luar ajarannya dianggap sebagai kesesatan atau pembangkangan, sehingga membelenggu kebebasan berpikir warganya. Kalau keadaan demikian berlaku dalam kurun waktu yang panjang atau lama, jadilah masyarakatnya berbudaya statis yang menganggap perubahan atau pembaruan sebagai dosa atau ilegal. Namun perubahan adalah hal yang tak dapat dihindari. Semua yang ada di alam ini mengalami perubahan sejalan dengan waktu sepanjang masa. Akibatnya mereka akan tertinggal pada era yang semakin mengglobal dewasa ini. Karena perubahan tanpa penyesuaian pasti menyebabkan ketertinggalan. B. Jikalau pola pikir suatu kelompok masyarakat berciri dinamis, berarti pola pikir masyarakatnya lahir dan dibangun di atas dasar kebebasan berpikir, berargumentasi, mengadu pendapat, guna mengambil pemahaman atas beragam logika, yang mana yang terbaik sesuai keadaan dari waktu ke waktu menjadi dinamis. Masyarakat yang berpola pikir demikian ini adalah yang cerdas, sosial, universal, serta jujur. Tidak mau membuat aturan atau norma atau hukum atau adat istiadat berdasarkan konsep perorangan atau konsep seorang tokoh yang sifatnya statis, tetapi selalu berdasarkan kesepakatan warga yang tentu demokratis dan dinamis. Mereka pun dipimpin berdasarkan aturan atau norma atau hukum atau adat yang mereka sepakati. Sang tokoh pemimpin juga hanya mengingatkan warganya, bukan memerintah. Kalaupun sang tokoh atau pemimpin mencetuskan sesuatu pandangan yang cemerlang, misalnya tidak boleh diberlakukan tanpa persetujuan warga masyarakatnya. Mereka menyadari bahwa tiada orang yang berpikir sempurna, maka sangat dibutuhkan penyempurnaan dari banyak orang atau masyarakat. Dengan demikian, semua warga pun turut bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersamanya. Mereka lah yang disebut masyarakat berbudaya demokrasi. Dari paparan di atas, D. Mengapa manusia itu selalu berkumpul dan berkelompok? Dan E. Bagaimana kelompok sosial itu menjadi bangsa? Maka jelaslah mengenai ruang lingkup budaya itu. Pertanyaan berikut, mengapa ada komunitas sudah besar tetapi tidak mengaku bangsa? Baca bab 5 ini pada sub C di atas. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikut.